Bab 1261. Talon dan Bolgun buru-buru menahan Zar dan memberi isyarat agar dia menahan lidahnya. Mereka tahu bahwa Windsor Campbell sangat ingin membuktikan dirinya. Dia tidak mau hidup dalam bayang-bayang pendahulunya sepanjang masa jabatannya. Zar berdeham. Yah, bergerak bukan tidak mungkin, tapi, dia terdiam dan berhenti sebentar. Tapi apa? Tanya Windsor. Dewa Perang, kamu harus memberikan tantanganmu kepada The Calamity sebagai warga sipil. Jangan menyeret pendirian tertentu ke dalam ini, saran Zar dengan sedikit keraguan. Yah, itu mungkin benar-benar berhasil. Yang terpenting bagiku adalah mengalahkan The Calamity dan memenangkan semua orang. Untuk menjamin kemenanganku, aku akan mengasingkan diri untuk saat ini. Windsor sangat ingin melatih keterampilan bertarung yang diajarkan Samson padanya. Jika pelatihan saya berhasil, maka saya akan menantang The Calamity. Peluang saya untuk berhasil juga akan lebih tinggi. Windsor Campbell mungkin memiliki saham yang mulia, tetapi dia belum pernah menghadapi lawan yang nyata. Karena alasan itu, dia selalu keliru berasumsi bahwa tidak ada ahli lain di dunia ini. Pikiran seperti itu membuatnya terlena. Karena itu, Samson sangat sulit dipahami sehingga berita kematiannya tidak pernah sampai ke telinga Windsor. Dia tidak punya cara untuk mencari tahu sama sekali. Kembali di Northampton, Zoe dan Emma Jones baru saja menerima kabar dari Levi melalui telepon. Bu, Levi bilang dia akan segera kembali, kata Zoe bersemangat. Selama ini, semuanya normal. Tidak ada yang datang untuk mengambil kepala Forlevia, tetapi Zoe harus mempertahankan sandiwara itu. Semua orang berasumsi bahwa Levi sudah mati, jadi mereka harus berperan sebagai keluarga yang berduka. Lagi pula, masih ada orang asing yang datang untuk menanyakan informasi tentang keadaan kematian Levi. Oleh karena itu, mereka harus bermain aman. Pada saat itu, banyak penjahat telah muncul juga. Belum lama ini, klan Garrison di kota Auckland sedang diejek. Keluarga Lopez dan keluarga Hitam, di sisi lain, percaya bahwa Levi dipukuli sampai mati oleh klan Garrison. Ditambah dengan fakta bahwa Dale Lehman telah memutuskan hubungan dengan Zoe, baik keluarga Lopez maupun keluarga Black telah mendorong Zoe untuk mencari pendukung. Demi kepentingan terbaiknya, atau begitulah menurut mereka, dia menemukan suami baru yang kuat. Dengan begitu, dia akan bisa mengamankan harta dan kekayaannya. Keluarga Lopez dan Black tidak sepenuhnya salah dalam saran mereka. Karena dia juga kehilangan dukungan dari grup Lehman, banyak orang luar yang memperhatikan grup Morris dengan penuh minat. Zoe dan yang lainnya perlahan-lahan didorong ke ambang bahaya. Dia akan mengalami kesulitan untuk bertahan segera. Pada saat ini, Levi Garrison sedang berjalan kembali ke Erudia. Rombongan yang mengikutinya berisi total 357 guci penguburan. Di antara mereka adalah sisa-sisa Hades, terbungkus lembaran terpisah. Lagi pula, dia berasal dari negara El, dan mereka juga pantas ditutup. Levi memutuskan untuk menyelesaikan masalah rekan-rekannya di Erudia terlebih dahulu sebelum membawa jenazah Hades kembali ke negara El untuk penguburannya. Sebelumnya, Levi melakukan pemakaman di sebuah kota yang tidak disebutkan namanya di dekat North Gale dan jenazah semua korban dikremasi di sana. Semua nyawa tak berdosa ini. Sungguh pemandangan yang menyedihkan. Kawan-kawan, tanah air kita ada di depan. Akhirnya, aku membawamu pulang. Teriak Levi, saat dia melihat pemandangan Erudia yang familiar. Jika bukan karena sekelompok pria kasar ini, dia mungkin tidak akan hidup. Mereka memberinya kesempatan untuk terlahir kembali. Untungnya, dia cukup kuat untuk membalaskan dendam rekan-rekannya. Tak satu pun dari pelakunya yang pantas keluar hidup-hidup. Saat mereka mendekati perbatasan Erudia, Levi turun dari mobil. Sambil memegang guci Jonah di tangannya, dia berjalan menuju tanah Erudian dengan berjalan kaki. Anggota timnya yang lain mengikutinya. Levi memberlakukan penghargaan tertinggi untuk membawa pulang rekan-rekannya yang gugur. Dalam sepersekian detik berikutnya, Levi memiliki perasaan campur aduk tentang misinya. Dia cukup lega bahwa dia bisa membawa mereka pulang dan mengawinkan mereka di tanah mereka sendiri. Dia tidak bisa membesarkan mereka menjadi martir atau patriot, tapi dia bisa membangunkan mereka makam atau monumen setidaknya. Namun, kebahagiaannya berumur pendek. West Skylord mendekati Levi dengan ekspresi muram di wajahnya. Tuan, saya datang membawa kabar buruk. Bab 1262. Berbicara. West Skylord ragu-ragu sebentar sebelum menjawab,
larangan telah dikeluarkan. Semua kuburan sekarang terlarang untuk orang-orang seperti Tuan Jonah Garrison dan tokoh-tokoh lain semacam itu. Lupakan membangun makam untuk mereka. Anda bahkan tidak bisa meletakkan mereka untuk beristirahat. Setelah dia mengatakan bagiannya, West Skylord merasakan hawa dingin menembus tulang punggungnya. Dia tanpa sadar mundur 2 langkah dan menunggu Levi merespons. Dengan kata lain, mereka hanya layak dikubur di hutan belantara. Tanya Levi. Ya, tampaknya begitu. Desas-desus telah menyebar, mengklaim bahwa Tuan Jonah Garrison dan 300 orang atau lebih adalah pengkhianat. Pengkhianat tidak dapat dikuburkan di Erudia karena mereka tidak pantas mendapatkan kehormatan itu. Mereka juga mengatakan bahwa kematian mereka memang pantas, kata West Skylord dengan gemetar. Seharusnya tidak ada yang melindungi pelaku utama sejak awal. Udara di sekitar mereka tegang. Semua orang bisa merasakan bahwa Levi sedang mendidih. Mereka harus menanggung kematian yang begitu tragis dan menyedihkan. Selain itu, mereka bahkan tidak diizinkan untuk dimakamkan di tanah air mereka sendiri. Mereka tidak untuk dihormati. Jika dia tidak bisa melakukan itu untuk rekan-rekannya yang gugur, bagaimana dia bisa menghadapi jiwa mereka? Saya tidak peduli siapa yang menghalangi jalan saya. Kawan-kawan dan saudara-saudara seperjuangan saya, mereka membutuhkan rumah. Saya akan membangunkan mereka sebuah monumen dan melakukan upacara pemakaman yang pantas mereka terima. Beralih untuk menghadapi anggota timnya yang lain, Levi mengeluarkan perintah baru dengan geraman rendah. Tujuan baru kita, Northway City, Green Hills Cemetery. Kita harus memastikan bahwa 356 rekanku dimakamkan dengan benar. Seluruh rombongan mendesak ke kota terbesar di utara, Northway. Levi ingin mengubur rekan-rekannya di sana. North Skylord menyenggol West Skylord dan bertanya, siapa yang memberlakukan larangan itu? Klan Garnisun Kota Auckland, bisik West Skylord. Dia tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan informasi itu kepada Levi sebelumnya. Tuan Langit Utara menarik napas dalam-dalam. Dia sudah menebak sebanyak itu. Hanya keluarga paling kuat di Erudia yang memiliki jangkauan seperti itu. Sejujurnya, klan Garrison sedang bermain api. Mereka akan menembak diri mereka sendiri pada saat ini. Sebagai orang yang paling dekat dengan Levi saat ini, mereka bisa merasakan kesedihan yang Levi rasakan atas kematian Jonah. Bahkan, dia menyalahkan dirinya sendiri terutama. Karena dia tidak bisa menyelamatkan Yunus dari kematiannya, Levi merasa bahwa satu-satunya penebusan yang bisa dia tawarkan adalah membangunkan makam untuknya. Tuhan tolong siapapun yang menghalangi jalannya. Akhirnya, mereka mencapai bandara kecil di tepi Erudia. Levi dan timnya memegang kotak-kotak yang berisi guci-guci itu dan dengan hati-hati memindahkannya dengan berjalan kaki. Penerbangan berikutnya menuju Northway City tanpa banyak penumpang di dalamnya. Levi kemudian memutuskan untuk membeli semua kursi kosong yang tersedia. Itu adalah hal yang paling tidak bisa dia lakukan dan yang paling terhormat, menurut pendapatnya. Dia tidak tahan untuk memeriksa guci-guci itu. Tentu saja, ini dengan asumsi ada banyak kursi. Levi tidak ingin menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang lain. Selain itu, semua kotak dibungkus dengan hati-hati, jadi tidak ada yang tahu apa isinya. Saat itu, sekelompok 3 wanita dan 2 pria berjalan ke konter. Para wanita tampak cantik, dan para pria cukup tampan. Gadis yang berdiri di depan kelompok itu sangat menakjubkan. Dia memiliki wajah kecil dan mungil, tidak lebih besar dari telapak tangannya. Kulitnya memikat, mengingatkan pada batu giok yang belum dipotong. Dia mengenakan blus dan sepasang hot pants, yang memperlihatkan kakinya yang panjang dan ramping. Kulit putih kremnya terlihat sangat menarik. Wajah gadis itu juga terlihat cukup muda. Mengingat sikapnya yang masih muda, kemungkinan besar dia masih seorang pelajar. Sepintas, siapapun bisa tahu bahwa dia adalah primadona kampus. Sophie Lehman sedikit mengernyit dan menatap boarding pass dengan pandangan menghina. Kenapa kamu terlambat membeli tiket, Haris? Sekarang kita harus terbang dengan kelas ekonomi. Dia mengucapkan kata-kata, kelas ekonomi, dengan sedikit meringis. Anak laki-laki di sebelahnya menjawab, yah, ini salahku. Aku akan melihat apakah aku bisa membuat kita ditingkatkan. Kelompok 5 baru saja kembali dari liburan musim panas mereka di utara. Haris Lopez mengambil boarding pass-nya dan berjalan menuju Levi, yang akan naik ke kelas 1. Hei, kamu, ayo bertukar tempat duduk. Aku akan menebus perbedaannya dan memberimu 5.000 lagi untuk masalahmu.
Haris Lopez bisa sangat menuntut saat dibutuhkan. Levi tidak repot-repot melihat ke atas dan memberi Haris, tidak, dengan tegas. 10.000 kalau begitu, kata Haris dengan marah. Tidak, bagaimana dengan 50.000? Tanya Haris lagi, dengan gigi terkatup. Aku berkata tidak, ini sudah cukup untuk membuat Sophie Lehman kehilangan kesabarannya juga. Hei, apa artinya ini? Kamu bahkan tidak akan melihat kami ketika kami berbicara denganmu. Kamu sangat kasar. Bab 1263. Teman sekelas lainnya dalam kelompok itu juga mencibir pada Levi. Tepat sekali. Kamu pikir kamu siapa? Berpura-pura kaya. Tiket ini harganya hanya 1.000. Hek, bahkan makananku lebih mahal dari tiket bodohmu. Dan lihatlah barang murahan yang kamu kenakan. Apakah itu bahkan label desainer? Kurasa kamu tidak punya banyak uang. Mengapa kamu membeli tiket kelas 1 jika kamu tidak punya apa-apa untuk ditunjukkan? North Skylord memutuskan untuk turun tangan sebelum menjadi lebih buruk. Pergi, katanya dingin. Dia bisa melihat bahwa Levi sudah sangat marah. Baik. Sophie Lehman meninggalkan mereka dengan gusar. Ini tidak bisa diterima. Kami belum pernah naik kelas ekonomi sebelumnya. Seru Sophie. Segera, dia mencatat semua kursi kosong di kabin kelas 1. Tidak ada penumpang di dalamnya, tetapi kursinya penuh dengan benda-benda. Haris Lopez mendapat perhatian pramugari. Menunjuk kursi kosong, dia bertanya, tidak ada orang yang duduk di sana, kan? Iya tapi, sebelum pramugari bisa menjelaskan, Haris menendang kotak yang diikat ke kursi. Baiklah, kalau begitu beri kami kursi ini. Kami akan menyelesaikan perbedaannya setelah kami mendarat. Haris Lopez adalah putra tertua dari keluarga paling terkemuka di Northway City. Karena itu, dia selalu sombong dan tidak pengertian dalam menangani situasi tertentu. Apalagi sekarang, karena dia tidak ingin terlihat lemah di depan Sophie Lehman. Mereka baru saja akan duduk ketika mereka melihat beberapa pasang mata melotot ke arah mereka. Mereka segera merasakan hawa dingin di punggung mereka, tetapi memutuskan untuk melanjutkan perang dingin. Levi, Tuan Langit Utara, dan Tuan Langit Barat memandang mereka dengan jijik. Letakkan kembali barang-barang itu di kursi, dan aku akan melihat ke arah lain, kata Levi dingin. Ya, barang-barang ini milik pria di sini. Dia membeli kabin kelas 1. Pramugari buru-buru melompat untuk menjelaskan situasinya. Apakah dia membeli kursi ini untuk menaruh sampah di atasnya? Apakah kamu tahu apa yang ada di dalam kotak-kotak ini? Haris Lopez memberikan tendangan lagi pada kotak itu, kali ini cukup keras untuk mengganggu kelopaknya. Tiba-tiba, hawa dingin yang sangat menyeramkan merembes ke udara. Haris, Sophie, dan anak-anak lainnya langsung membeku. Rasa dinginnya mengerikan, dan ada sesuatu yang sangat mematikan tentangnya. Hampir seolah-olah ada sesuatu di sana yang menginginkan mereka mati. North Skylord mencapai batas kesabarannya. Dalam kesulitan yang hebat, North Skylord mengangkat tengkuk Haris Lopez dan membantingnya ke tanah. Haris terjepit ke tanah, tidak bisa bergerak. Udara yang dia hirup dingin, dan dia menghirupnya dengan susah payah. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Sophie berteriak, lepaskan dia. Lepaskan dia. Para pramugari menyaksikan insiden itu terungkap dengan cemas. Ya, tolong, lepaskan dia. Biarkan dia pergi. North Skylord segera melepaskan Haris setelah dia mendengar perintah Levi. Namun, Levi tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Kembalikan barang-barang itu ke tempat duduknya. Minta maaf, dan kami akan menyelesaikannya sehari. Saat dia mengatakan ini, matanya tidak pernah lepas dari tatapan Haris. Sophie Lehman menunjuk Levi dan berseru, ada apa denganmu? Kaulah yang melakukan kekerasan, dan kau ingin kami meminta maaf. Bagaimana itu logis? Sophie Lehman adalah kebanggaan keluarga Lehman, kelompok berpengaruh lainnya di Northway City. Dia tidak berasal dari saham biasa. Untuk alasan ini, dia tidak takut sedikit pun ketika menghadapi konfrontasi seperti ini. Jadi, kesalahan apa yang aku buat? Katakan padaku, kata Levi. Kamu membeli kabin kelas 1, tapi kamu menggunakannya untuk menyimpan sampah di kursi. Kursi untuk orang, bukan bagasi. Lagi pula, kenapa kamu tidak bisa memeriksanya? Kamu mempersulit orang yang membutuhkan kursi itu. Teriak Sophie. Ya, kursi itu untuk penumpang, bukan bagasi. Kenapa kamu tidak membiarkan kami duduk di sana?
Beberapa orang lain telah memutuskan untuk bergabung dalam pemerasan emosional. Levi mencibir dan berkata, karena saya menghabiskan uang saya di kursi ini, bukan Anda. Jadi saya harus memutuskan apa yang saya taruh di kursi saya. Itu bukan urusanmu. Sophie dibuat terdiam oleh omelan Levi. Bagaimana jika aku bersikeras duduk di sini? Tanya Haris dengan marah. Bab 1264. Ayo, coba. Aku akan mematahkan kakimu jika kamu melakukannya. Raung Dewa Langit Utara. Haris mengoceh tetapi tidak berani berkata banyak. Dia masih ketakutan setelah pertemuan pertamanya dengan North Skylord. Sekarang kembalilah ke tempat dudukmu sendiri dan bersikaplah seperti dirimu sendiri. Mengingat kamu masih anak-anak, aku akan membiarkan ini meluncur. Kalau tidak, aku akan benar-benar mematahkan kakimu. Teriak Dewa Langit Utara. Semua orang takut untuk tunduk. Satu demi satu, mereka mundur perlahan. Mereka mungkin berasal dari rumah tangga terkenal, tetapi tanpa pengawal di sekitar, tidak ada yang berani berperilaku terlalu gegabah. Namun, sebelum meninggalkan kabin kelas 1, Haris mengambil beberapa foto Levi. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Dewa Langit Utara dengan marah. Dia benar-benar lelah dengan omong kosong mereka. Yah, bukankah kamu bertingkah tinggi dan kuat sebelumnya? Mengapa kamu tidak menunggu beberapa saat setelah kita mendarat? Aku akan menunggumu di Riverville. Mengancam Haris. Riverville adalah wilayah Haris, dan dia pasti tidak akan membiarkan masalah itu berlalu. Tidak setelah bagaimana mereka mempermalukannya di depan Sophie. Jadi, apa yang akan terjadi? Aku berani kamu menyentuhku di Riverville. Ejek Haris lagi. Sesuai keinginan kamu. Tuan Langit Utara sedikit terkejut. Dia tidak mengharapkan Levi untuk menyetujui ini. Ini hanya bisa berarti bahwa Levi sangat marah. Kalau begitu kamu sudah selesai. Seru Haris sambil dengan angkuh berjalan menuju kabin kelas ekonomi. Sebelum pesawat lepas landas, dia dengan cepat mengirim foto-foto itu ke kepala pelayan. Pemeriksaan latar belakang orang-orang ini diperlukan. Haris Lopez mungkin adalah keturunan dari keluarga yang kuat, tetapi dia memiliki pikiran yang jernih untuk hal-hal seperti itu. Sebelum dia memilih pertarungan yang tepat, dia akan selalu menjalankan pemeriksaan latar belakang untuk mencegah masalah apapun. Kepala pelayan segera menjawab, orang-orang ini hanyalah orang biasa tanpa latar belakang atau garis keturunan yang menonjol. Tapi itu tidak benar sama sekali. Identitas Levi memang sengaja disamarkan, bersama dengan anggota lain di timnya. Setiap pencarian yang dilakukan di database akan menjadi kosong. Haris melihat jawaban itu dengan gembira. Ah, jadi bagaimanapun juga mereka adalah sekelompok bukan siapa-siapa. Kalian semua akan kacau saat pesawat ini mendarat. Mereka perlu diberi pelajaran karena tidak masuk akal. Kata Sophie dengan gusar. Dia pikir dia tidak melakukan kesalahan apapun dan semua kesalahan adalah milik Levi. Sophie tetap bahagia tidak menyadari fakta bahwa apa yang dia lakukan adalah pemerasan emosional. Levi Garrison bisa melakukan apapun yang dia mau dengan uang yang dia keluarkan. Tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa. Memang, saya sudah memberitahu keluarga. Pengawal saya sekarang menunggu di luar bandara. Ketiganya sebaiknya bersiap-siap. Jawab Haris dengan angkuh. Sophie memandang Haris dengan setuju, yang juga membuatnya merasa bersemangat. Penerbangan ke kota memakan waktu sekitar 1,5 jam. Mereka mendarat dengan selamat di Bandara Riverville. Levi dan rombongannya turun dari pesawat, membawa kotak-kotak Gucci. Segera setelah mereka meninggalkan bandara, mereka dihentikan oleh Haris Lopez. Apakah kamu berpikir untuk melarikan diri? Jangan pernah memikirkannya. Haris memiliki seringai jelek di wajahnya. Kirim mereka keluar, perintah Haris. Beberapa lusin mobil berhenti di trotoar, dan beberapa ratus pria berotot bergegas keluar dari mobil. Segera, Levi dan timnya dikepung. Orang-orang itu adalah pengawal yang dipekerjakan oleh keluarga Lopez, individu yang cakap yang tahu bagaimana terlibat dalam pertempuran jika perlu. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu bermain-main? Saya Haris Lopez, putra tertua dari keluarga Lopez di Riverville. Ini adalah balasan atas apa yang terjadi sebelumnya. Sekarang Haris dengan aman kembali ke wilayahnya sendiri, dia bisa menjadi lebih sombong. Dia tidak perlu khawatir tentang konsekuensinya, dia juga tidak perlu mempertimbangkan hal lain. Siapa yang berani memprovokasi Tuan Lopez muda? Teriak semua pengawal serempak. Apakah kamu memiliki keinginan kematian? Kerumunan yang ketakutan bergegas pergi dengan panik,
tidak ingin terlibat dalam kekacauan seperti ini. Sophie telah memikirkan sesuatu sementara itu. Jangan terlalu berat, dia memperingatkan. Kamu mungkin tidak sengaja membunuh seseorang. Haris menyeringai dan menjawab, jangan khawatir, saya tahu batas saya. Saya hanya akan mematahkan anggota tubuh mereka paling banyak, hanya untuk memberi mereka pelajaran. Berlutut dan mohon. Mungkin kalau begitu, aku akan mempertimbangkan untuk memaafkanmu sekali ini saja. Bab 1265. Haris menatap mereka dengan angkuh di wajahnya. Beraninya mereka tidak menghormati saya. Mereka meminta kematian. Sophie berteriak, saya sangat berbelas kasih. Mohon maaf saja, dan saya akan membiarkan masalah ini berlalu. Dia merasa bertentangan. Aku tidak salah. Levi yang bersalah. Dan dia tidak bisa tidak memikirkannya. Haris menimpali dan mencemooh, benar. Minta maaf, dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Kami tidak melakukan kesalahan, jadi mengapa kami harus melakukannya? Levi bertanya kepada mereka sebagai balasannya. Apa lelucon? Mereka bertindak semua tinggi dan perkasa karena mereka memiliki kekuatan. Jika kita di luar negeri, mereka mungkin sudah lama mati. Tapi mereka erudian. Oleh karena itu, saya akan menutup mata terhadap komentar kasar mereka. Namun, pertanyaannya membuat Haris marah. Apakah kamu menolak bersulang hanya untuk minum satu kerugian sekarang? Setelah itu, Sophie memperingatkan dengan marah. Aku akan meminta kalian untuk terakhir kalinya. Minta maaf. Atau jangan salahkan aku karena tidak berbelas kasih nanti. Dari sudut pandangnya, dia memberi mereka kesempatan. Jika mereka meminta maaf, semua ini akan berakhir. Dan tidak akan terjadi apa-apa. Minta maaf, dan mereka akan pergi dengan selamat. Tetapi jika mereka tidak menghargai kebaikan saya, maka tidak ada yang bisa saya lakukan. Aku seharusnya membiarkan Haris memberi mereka pelajaran. Levi menyeringai. Minta maaf. Tidak mungkin. Kalian akan menjadi orang yang berlutut dan memohon untuk hidup kalian. Mendengar itu, Haris sangat marah, dan dia berteriak, apa? Kami, berlutut, bermimpilah. Sophie dan teman-teman sekelasnya merasa sulit untuk percaya. Mereka yang dalam bahaya sekarang, bukan kita. Jadi mengapa kita harus meminta maaf? Ini membuat Sophie benar-benar marah, dan api kemarahan membakar abis kebaikan terakhir yang dia tinggalkan. Saya tidak berurusan dengan ini lagi. North Skylord mengejek, kalian tidak percaya padanya. Haris menggeram, bagaimana kita bisa percaya padanya? Kalian akan menjadi orang yang berlutut untuk meminta maaf. Baiklah, Haris, lakukan apapun yang kau mau. Aku tidak akan ikut campur. Sophie melangkah ke satu sisi, berharap untuk menyaksikan pertarungan yang akan terjadi sambil menatap Levi dengan marah. Beberapa orang benar-benar tidak berbudaya. Mungkin beberapa pukulan akan mengajari mereka bagaimana berperilaku. Sophie ingin melihat Haris mengalahkan Levi, sementara ekspresi Haris menjadi ganas. Ayo kalahkan para idiot ini. Pastikan saja mereka masih hidup. Ketika ratusan anak buah Haris bersiap untuk menyerang, mereka bisa mendengar suara keras. Tanah bergetar berirama seolah-olah tentara mendekat. Pergerakan tanah yang tiba-tiba dan suara keras yang berirama membuat semua orang ketakutan. Haris, Sophie, dan pengawal keluarga Lopez menghentikan apapun yang mereka lakukan dan berbalik serempak untuk melihat apa yang datang dari belakang. Ketika mereka melihat apa yang mendekat, mereka tercengang. Kerumunan besar yang diselimuti warna hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki berdiri di belakang mereka, memenuhi ruang terbuka. Mengenakan topeng setengah malaikat dan setengah iblis, mereka dipersenjatai dengan belati kuno saat niat membunuh terpancar dari tubuh mereka. Mereka tampak seperti makhluk dari neraka. Dan yang paling penting, setidaknya ada 1000 dari mereka. Selamat datang di Riverville, Tuan. Pemimpin tentara berteriak, diikuti oleh yang lainnya. Suara mereka begitu keras sehingga menggetarkan bumi, mengejutkan semua orang sampai ke inti mereka. Tuan Langit Utara, Tuan Langit Barat, dan yang lainnya mengeluarkan topeng mereka dan mengenakannya. Itu adalah topeng setengah malaikat dan setengah iblis yang sama. Semua orang hampir meledak karena informasi yang berlebihan. Bencana, organisasi yang menyebabkan kekalahan telak bagi Raisonian Bushido. Bab 1266 semua orang tahu bahwa topeng setengah malaikat dan setengah iblis adalah simbol bencana. Jadi mereka adalah The Calamity. Dan mereka sebenarnya ada di Erudia.
Bagaimana ini mungkin? Ini hanya keberuntungan kami berhasil menyinggung The Calamity. Tidak ada belas kasihan bagi mereka yang menyinggung tuan kita. Ribuan prajurit Calamity berteriak serempak. Teriakan mereka segera memicu aura menakutkan saat niat membunuh menyelimuti seluruh ruang. Satu demi satu, pengawal keluarga Lopez jatuh berlutut, tidak mampu menahan tekanan yang berlebihan. Aura haus darah, luka tenggorokan menyelimuti tubuh mereka, menanamkan rasa takut di hati mereka, membuat mereka pucat saat mereka berkeringat deras. Hanya dalam beberapa menit, mereka berlutut di genangan air, terbentuk dari keringat mereka. Semua orang sibuk gemetar sambil memandangi sosok-sosok pendekar The Calamity dengan ketakutan. Ini menakutkan. Semua orang dari bencana benar-benar datang. Mereka seperti makhluk dunia bawah, dan kedatangan mereka berarti malapetaka dan kehancuran bagi semua orang. Menatap segala sesuatu yang terbuka di depan mereka, Sophie dan Haris tercengang. Ini adalah malapetaka. Mereka mengalahkan seluruh dunia dan menjadi mimpi buruk bagi setiap organisasi dan negara lain. Kami sebenarnya menuntut permintaan maaf guru mereka. Kami sudah mati. Kami sialan daging mati. Keluarga kita tidak akan bisa menyelamatkan kita. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Mereka berkeringat dingin, karena mereka tahu bahwa mereka memang dalam masalah besar. Saat itu, Dewa Langit Utara berbaris menuju Haris. Aura mengancamnya melekat di sekujur tubuhnya dan membuatnya tampak seperti raksasa di mata Haris. Dengan air mata mengalir di pipinya, Haris jatuh berlutut. Maafkan aku minta maaf. Aku salah. Hal itu membuat Haris ketakutan hingga menitikkan air mata. Dia membenturkan kepalanya ke tanah, lagi dan lagi, memohon pengampunan, sampai dahinya berdarah. Teman-teman sekelas Sophie ketakutan, dan mereka berlutut ketakutan. Kami salah. Tolong, selamatkan hidup kami. Tolong lepaskan kami. Mereka pun meminta maaf. Akhirnya, Sophie jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Pada saat itu, dia menyadari kesalahannya. Semakin banyak bahaya yang dirasakan, semakin jernih pikirannya. Dan kesadaran menyadarkannya. Saya salah. Saya melakukan pemerasan emosional terhadap mereka. Dia terisak, maafkan kami. Tolong lepaskan kami. Kami tidak akan melakukannya lagi. Ahli waris dari keluarga terpandang tidak lain adalah sampah di hadapan The Calamity. Sementara itu, Levi mengamati ruangan dengan ekspresi dingin. Mereka hanyalah serangga kecil, dan Levi sama sekali tidak tertarik untuk menyerang mereka. Mereka seharusnya bersyukur aku tidak menyakiti Erudian. Setelah hening sejenak, Levi menuntut, minggir. Prajurit bencana membuka jalan di antara ratusan pengawal keluarga Lopez agar Levi bisa berjalan. Kemudian Levi pergi dengan anak buahnya. Tapi Sophie, Haris, dan yang lainnya terlalu takut untuk berdiri. Selama bencana menginginkannya, keluarga mereka akan lenyap kapan saja. Dengan sangat cepat, keluarga Lopez dan keluarga Lehman bergegas ke tempat kejadian. Dan mereka memukuli Haris dan yang lainnya karena menyinggung The Calamity. Pada saat yang sama, berita tentang bencana yang muncul di kota utara Erudia menyebar seperti api. Kepanikan dan ketakutan melanda semua orang di Erudia karena mereka tidak tahu apa yang diinginkan The Calamity. Bahkan Windsor menerima berita itu. Bencana ada di Erudia. Bagus. Saat itu, Levi memimpin anak buahnya ke pemakaman Green Hills di kota Northway. Namun, ketika mereka ingin masuk, salah satu staf menghalangi mereka. Maaf, pemakaman Green Hills tidak terbuka untuk abu pengkhianat itu. Mereka memalukan. Bab 1267 staf pemakaman Green Hills berbicara dengan nada sopan, tetapi kata-katanya sangat tajam karena dia secara langsung menyebut Jonah dan anak buahnya sebagai pengkhianat. Ini semua diatur oleh klan Garnison Kota Oakland. Mereka menggunakan sumber daya mereka dan menyebarkan berita bahwa Yunus dan anak buahnya adalah pengkhianat. Dengan itu, semua orang melabeli 300 orang itu sebagai pengkhianat. Tidak hanya itu tetapi anggota keluarga mereka juga terseret ke dalam masalah ini, terutama keluarga Garnison Haven. Mereka semua berada di air yang dalam, dihukum oleh Tyrone. Tyrone tidak peduli tentang kekerabatan. Dia menjerumuskan keluarga Garnison Haven ke neraka hanya karena Jonah mengawal Levi. Adapun sisanya, mereka dihukum satu persatu oleh Tyrone. Sekarang dia mendengar Jonah dan abu anak buahnya akan disimpan di Erudia, dia segera menggunakan beberapa metode curang.
Siapa yang kau sebut pengkhianat? Menurunkan suaranya, Levi menatap tongkat itu dengan tatapan dingin. Tanyakan pada orang lain di Erudia. Semua orang tahu mereka pengkhianat. Mereka benar-benar mempertaruhkan hidup mereka untuk mengawal pengkhianat itu, mantan dewa perang. Dan mereka mati, melayani mereka dengan benar. Sekelompok pengkhianat mati, dan mereka ingin dikuburkan di sini, di pemakaman Erudia. Bermimpilah. Cukup bagus untuk menemukan tempat pemakaman yang tidak bertanda dan menaburkan abu mereka di sana. Staf tertawa terbahak-bahak saat mereka mengobrol, mengejek, pengkhianat, Erudia. Ketika mereka melihat Levi dan anak buahnya masih berdiri di pintu masuk, mereka menggeram, enyahlah. Tidak ada kuburan di Erudia yang akan menerima pengkhianat ini. Tapi saya akan pergi ke pemakaman hari ini, dan saya akan membangun batu nisan mereka kemudian mengatur pemakaman untuk mereka. Rasa dingin melintas di mata Levi saat dia menatap mereka. Kali ini, Levi bertekad. Saya tidak akan ragu lagi. Dan saya akan melakukan apapun untuk menghormati kematian mereka, bahkan jika itu berarti membunuh jalan saya untuk mencapai ini. Yah, baiklah. Siapa ini? Sangat sombong, iya. Menindaklanjuti suara itu, ratusan orang muncul dari ruangan. Setiap orang di sana sangat kuat. Bahkan ada beberapa prajurit kelas dewa di antara orang-orang itu. Pemimpin mereka tampaknya adalah seorang pemuda bernama Miguel Garrison. Dia adalah pewaris keluarga Garrison dari utara Erudia. Keluarga Garnison Utara hanya mematuhi perintah Tirone, jadi mereka datang untuk menghentikan Levi dan anak buahnya. Miguel kemudian mengumumkan, "Bajingan, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Kalian dilarang memasuki kuburan manapun di Erudia." Dia melirik guci di tangan Levi dan memerintahkan, "Teman-teman, ambil guci pengkhianat dan taburkan abu mereka ke selokan." Betapa cocoknya mereka dengan air seni dan kotoran. Tepat setelah itu, anak buah Miguel bersiap untuk merebut guci dari Levi dan anak buahnya. Namun, sebelum mereka bisa melakukan apapun, mereka bisa mendengar suara langkah berseragam. Embusan angin kencang bertiup ke arah mereka, melemparkan dedaunan di tanah ke udara saat aura mematikan mengelilingi mereka. Hanya dalam sepersekian detik, kerumunan besar muncul di hadapan mereka dengan pakaian hitam, dengan topeng setengah malaikat dan setengah iblis menutupi wajah mereka. Mereka juga memegang belati kuno di tangan mereka. Bencana, para pejuang dari keluarga Garnison Utara membeku di tempat ketika mereka merasakan beban gunung yang menimpa mereka. Melihat ribuan pria yang muncul di hadapannya, Miguel menelan ludah. Pada saat itu, teleponnya berdering, dan dia menerima panggilan itu. Sebelum dia bisa berbicara, sebuah suara yang dipenuhi dengan kekhawatiran bisa terdengar di telepon. "Mik, bencana ada di kota utara Erudia. Hati-hati dan jangan menyinggung mereka. Bahkan klan Garnison kota Auckland tidak dapat menahan kekuatan mereka, apalagi kita, keluarga Garnison Utara. Mereka mudah dikenali, anggota memakai topeng setengah malaikat dan setengah iblis." Mendengar itu, Miguel menjatuhkan ponselnya. Mik, apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa?" Orang di telepon itu terus meneriakkan namanya. Bab 1268. Keluarga Garnison Utara tidak akan pernah mengharapkan Miguel bertemu The Calamity. Miguel melihat kerumunan gelap di depannya dan tercengang. Semua orang tahu The Calamity, dan fakta bahwa mereka tidak terkalahkan menjadi pembicaraan di kota. Itu segera menjadi keberadaan seperti neraka bagi orang-orang, menanamkan rasa takut jauh di dalam hati mereka. Kengerian membanjiri mereka begitu orang-orang mendengar nama mereka. Miguel berasal dari masyarakat kelas atas, jadi dia tahu betul betapa mengerikannya bencana itu. Dan dia tidak pernah merasa begitu terancam sebelum bertemu The Calamity. Ribuan orang dari The Calamity menghunus belati kuno mereka, dan belati itu sangat tajam sehingga mencerminkan kematian musuh mereka. Segera setelah itu, mereka berseru, "Bunuh! Bunuh! Bunuh!" Segala sesuatu tentang The Calamity mengirimkan ketakutan kepada mereka yang melihat mereka, dari teriakan perang rendah mereka hingga aura penekan yang tak terkalahkan dan kemudian niat membunuh yang dingin. Tiba-tiba, cairan hangat menetes ke celana Miguel, membuatnya basah. Kemudian disusul dengan bau kencing yang menyengat. Dia mengencingi celananya karena takut. Tapi yang lain juga tidak lebih baik. Bahkan para prajurit kelas dewa gemetar dalam ritme gemetar yang aneh. Tiba-tiba, Tuan Langit Utara menyerang mereka seperti binatang buas yang berkeliaran. Ark!
Ratusan prajurit yang kuat dikirim terbang satu persatu dari dampak. Bahkan para pejuang kuat dari keluarga Garnisun Utara tidak dapat menahan satu pukulannya pun. Tolong jangan bunuh aku. Miguel berlutut, menyaksikan pembantaian di depannya. Ark, dia mengeluarkan teriakan yang mengerikan. Ark, sekali lagi, dia berteriak kesakitan. North Sky Lord menginjak lutut Miguel, dan tulang Miguel hancur saat dia tergeletak di tanah, tak bernyawa. Levi memegang guci itu saat dia melangkahi tubuhnya. Dan yang lain menyusul. Suara patah tulang terjadi sampai semua anak buah Levi berjalan ke seberang. Pada saat itu, gerbang pemakaman Green Hills terbuka lebar, hanya membiarkan Levi dan anak buahnya masuk. Tidak ada yang berani menghalangi jalan mereka lagi. Semua orang, pada kenyataannya, berlutut dan membuka jalan bagi Levi untuk masuk. Setelah mereka memasuki Green Hills Cemetery, batu nisan tiba satu persatu dengan cepat. Levi mengukir nama 357 pria di batu nisan, satu persatu, menggunakan belatinya. Aku akan mengingat kalian masing-masing. Setelah dia selesai, dia mengadakan pemakaman akbar untuk rekan-rekannya yang gugur. Saudaraku, semoga kamu beristirahat dengan tenang. Levi memercikkan semangkuk alkohol ke batu nisan, memberi hormat. Orang-orang yang berdiri di belakangnya melakukan hal yang sama. Setelah menyelesaikan masalah ini, Levi memutuskan bahwa dia tidak akan meninggalkan Erudia lagi. Ketika saya berada di perairan yang dalam, banyak yang datang dan mencari masalah. Tapi saya seorang pria yang memperhatikan. Saya kembali, Erudia, dia berkata saat matanya berkilauan dengan kebencian. Sementara itu, warga Erudia menyebarkan berita tentang bencana yang tiba di Erudia. Keluarga terkemuka dan kekuatan berpengaruh dikonsumsi oleh kepanikan dan ketakutan. Mereka khawatir The Calamity akan datang mencari mereka karena mereka tidak tahu mengapa The Calamity datang ke Erudia. Adapun Tyrone, dia bingung ketika mengetahui bahwa keluarga Garnisun Utara telah mengizinkan Jonah dan Abu anak buahnya dikuburkan di kota Northway. Bahkan jika dia meminta jawaban, tidak ada jawaban. Kondisi Olivia tampaknya tidak membaik, karena mentalnya masih labil dan sepertinya selalu melihat hantu. Tapi para pengusir setan mengatakan Olivia tidak kerasukan, jadi mungkin dia trauma. Di sisi lain, sesuatu yang buruk terjadi pada keluarga besar Frostford. Seseorang dari keluarga besar Frostford meninggal di masyarakat biasa, dan mereka sedang menyelidiki masalah ini. Pikirannya kacau, karena dia tidak bisa memikirkan petunjuk untuk menyelesaikan serangkaian masalah sekaligus. Belum lagi, bencana ada di Erudia, dan kami, keluarga Garrison, saat ini adalah keluarga kuno yang paling kuat. Kami berisiko di sini. Tyrone tidak bisa tidur nyenyak dengan kekhawatiran dan masalah yang mengganggunya. Meskipun semua orang takut pada bencana, ada satu orang yang sangat bersemangat. Itu adalah Winsor Campbell. Dia jenius dalam seni bela diri, karena dia menggunakan waktu tersingkat untuk mempelajari setiap teknik pertempuran dari Samson. Dengan demikian, dia penuh percaya diri. Cari tahu di mana The Calamity berada. Aku ingin menantang mereka. Winsor sangat tidak sabar untuk membuktikan nilainya. Bab 1269. Kemudian pada hari itu, The Calamity telah menerima tantangan Winsor, dan pertempuran akan diadakan 3 hari kemudian. Namun, Winsor berpura-pura bahwa dia hanya memiliki niat untuk mengambil beberapa keterampilan seni bela diri selama tantangan. Ketika West Sky Lord menerima berita itu, dia segera memberi tahu Levi. Tuan, haruskah kita menerima tantangannya? Tentu saja. Kenapa tidak? Utara, kaulah yang akan melawannya hari itu. Levi dengan senang hati menerima tantangan itu dan melihat ke arah North Sky Lord. Ya Tuan. Meskipun Dewa Langit Utara bingung, dia tetap mematuhi perintah Levi. Anggota lainnya saling bertukar pandang. Master dapat membuktikan kekuatannya dengan mengalahkan Winsor secara pribadi. Jadi mengapa guru meminta Utara untuk melawan Winsor? Hari pertempuran akhirnya tiba. Meskipun hanya Winsor saja yang menantang The Calamity, itu masih menyebabkan kegemparan di dalam Erudia, dan banyak yang pergi untuk melihat pertarungannya. Lebih dari ribuan orang muncul di Northampton untuk menyaksikan pertarungan. Dan perhatian seluruh dunia tertuju pada pertempuran mereka. Bagaimanapun, semua orang tertarik untuk menyaksikan hasil pertarungan epik antara Winsor Campbell dan The Calamity. Bagaimana jika The Calamity memenangkan pertarungan ini? Lagi pula, tidak ada yang bisa menaklukkan mereka.
Tetapi jika Windsor muncul sebagai pemenang, semua orang akan tahu bahwa Windsor lebih kuat dari Levi. Levi bisa mengalahkan seluruh Blood King Palace, tapi Windsor Campbell bisa mengalahkan The Calamity, yang bahkan lebih kuat dari Blood King Palace. Semua orang bisa membedakan yang kuat dari yang lemah dalam sekejap. Oleh karena itu, ini adalah pertarungan penting bagi Windsor, dan dia harus menang, apapun yang terjadi. Tidak hanya untuk membuktikan dirinya, tetapi juga untuk menjunjung tinggi kehormatan Erudia. Warga Erudia juga berharap kemenangan Windsor menunjukkan kepada dunia kehebatan Erudia. Namun, negara-negara dan pasukan di luar negeri menginginkan kemenangan The Calamity karena mereka suka melihat kejatuhan Erudia. Memikirkan Erudia menderita kekalahan telak membuat mereka bersemangat karena Erudia telah menekan mereka terlalu lama. Oleh karena itu, mereka ingin mengambil kesempatan ini untuk membalas mereka. Jika Windsor kalah, mereka akan bisa membuat keributan besar dan mengoleskan garam pada luka Erudia. Meski begitu, Windsor tidak memikirkan hal ini saat menantang The Calamity menggunakan namanya sendiri. Meskipun demikian, dia masih warga negara Erudia, jadi dia mewakili negaranya. Pertempuran ini diadakan di klub tempur di Northampton. Beberapa anggota The Calamity ada di sana. Mereka semua mengenakan topeng setengah malaikat dan setengah iblis. Bahkan Levi memakai topeng karena dia tidak bisa menunjukkan wajahnya ke publik. Duduk di samping Levi, North Sky Lord mengejek, "Tuan, Windsor ini ingin menantang The Calamity." Apa lelucon? Levi mengalahkan tuan dan seniornya yang lebih kuat darinya, dan itu termasuk Demon Blade dari kelas pamungkas. Bagi The Calamity, Windsor Campbell bukanlah apa-apa. Dan karena itu, Dewa Langit Utara enggan menghadapi lawan yang lemah ini karena dia tidak berada di dekat levelnya. Lawan dia sekali dan untuk selamanya. Kita harus menerima tantangan ini. Levi mendesak. Setelah itu, dia membungkuk dan berbisik di telinga Tuan Langit Utara. Mendengar kata-katanya, Tuan Langit Utara terkejut, tetapi dia mengangguk dan berjanji pada tuannya. Setelah beberapa saat, Windsor Campbell tiba di arena pertempuran bersama Zar dan dua murid lainnya, tetapi mereka hanya mengenakan pakaian biasa. Pada hari ini, semua orang berpakaian seperti orang biasa. Sementara itu, ribuan warga berada di sana, menyaksikan pertarungan dan bersorak untuk Windsor. Lagi pula, semua orang khawatir bencana akan mengamuk di Erudia. Jadi jika Windsor mengalahkan The Calamity, semua orang akan lega karena Windsor bisa mempertahankan Erudia dari dominasi The Calamity. Menerima sorakan dan dorongan dari orang-orang, Windsor mau tidak mau merasa senang. Aku tidak boleh kalah dalam pertarungan ini. Windsor kemudian bertanya kepada The Calamity, "Di mana tuanmu?" Levi mengumumkan, "Hari ini, Dewa Langit Utara akan menjadi lawanmu." Windsor menjawab, "Baiklah. Kudengar North Sky Lord adalah orang terkuat di The Calamity. Aku akan menjadi lawannya." Pertarungan epik antara Windsor Campbell dan North Sky Lord akan pecah kapan saja. Bab 1270. Ada cincin pertempuran besar di tengah klub tempur, dan kedua belah pihak siap dalam posisi berdiri. Yang pertama menyerang adalah Windsor Campbell. Dia memiliki kontrol yang luar biasa atas gerakannya, dan tinjunya cepat dan kuat. Itu juga kasus untuk Dewa Langit Utara. Dampak dari bentrokan mereka mengejutkan semua orang, dan orang banyak bersorak kegirangan. Ketika tinju mereka bertemu, dampaknya sangat besar sehingga cincin pertempuran yang disiapkan khusus meledak. Pada saat itu, Windsor telah menggunakan semua teknik pertempuran yang dia pelajari sebelumnya. Namun, setelah memblokir dan menyerang selama beberapa waktu, ekspresinya berubah. Seberapa kuat orang ini? Dia setara dengan saya. Tapi sedikit yang dia tahu bahwa North Sky Lord memberinya kesempatan dengan sengaja. Ini membuat North Sky Lord merasa frustrasi karena dia tidak bisa memberikan segalanya saat bertarung melawan lawannya. Ketika mereka bentrok, dia tahu Windsor Campbell tidak akan memiliki kesempatan melawannya, apalagi melawan Levi. Kenapa aku harus bersanding dengannya? Aku bisa saja mengakhiri pertandingan ini sejak lama. Tetapi guru menyuruh saya untuk menahan diri. Sebelum pertarungan, Levi menginstruksikannya untuk bertarung dengan baik, tetapi dia harus membiarkan Windsor menang pada akhirnya. Dan dia memintaku untuk melakukan yang terbaik dalam akting, tapi kenapa kita harus kalah dengan sengaja? Mungkin guru ingin melindungi citra Erudia. Windsor bukanlah orang biasa tanpa status dan kekuatan, jadi semua yang dia lakukan akan mempengaruhi reputasi Erudia,
terutama jika dia kalah dalam pertarungan ini. Negara-negara di luar negeri akan mulai bertindak segera setelah mereka menyaksikan kekalahan Erudia. Itu bukan masalah keselamatan Windsor, itu adalah masalah masa depan dan reputasi Erudia. Kekalahan Windsor akan menjadi pukulan telak bagi Erudia. Status dan reputasi Erudia yang tak terkalahkan, yang ditempa menggunakan darah, keringat, dan air mata dari banyak orang, akan ternoda jika Windsor gagal dalam tantangan ini. Erudia akan jatuh, dan setelah itu, tidak ada negara yang akan menghormati Erudia lagi. Hasilnya akan sangat buruk sehingga tidak terbayangkan. Singkatnya, Windsor terlalu ceroboh dalam meluncurkan tantangan ini. Dia hanya memiliki seni bela diri sebagai asetnya dan tidak mundur untuk melihat gambaran besarnya. Sayangnya, dia telah menyerah pada ketidaksabaran dan keinginannya untuk membuktikan dirinya. Namun, Levi tidak ingin kejatuhan Erudia disebabkan oleh beberapa tantangan kecil seperti ini, jadi dia membuat The Calamity kalah dalam perjuangan untuk melindungi citra dan reputasi Erudia. Bahkan jika itu semua hanya akting, Windsor harus menang. Tentu saja, bencana itu milik Erudia, jadi tidak perlu terlalu peduli dengan citra mereka. Pertempuran semakin intens saat Windsor melepaskan keterampilannya, dan serangannya semakin cepat. North Sky Lord merasakan staminanya habis, dan bam. Dia dikirim terbang keluar dari ring. Setelah berjuang dengan sekuat tenaga, dia tergeletak di tanah, tidak menggerakkan otot. Ini menandakan akhir dari pertempuran dengan kekalahan The Calamity. Levi tersenyum kecut, menyaksikan hasilnya. Aku benar-benar memberi North waktu yang sulit untuk memintanya berakting. Tapi anggap saya terkesan. Tidak ada kekurangan dalam penampilannya. Tuan, kami menang. Kami benar-benar menang. Tuan kita adalah orang terkuat di Erudia. Dia adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk disebut Dewa Perang. Zar, Bolgun, dan Talon berlari ke atas panggung dengan gembira dan bersorak untuk tuan mereka. Kehormatan ini milik kita. Mereka bertiga berlutut di depan Windsor dan berteriak serempak. Hidup, Asura yang tak terkalahkan. Hidup Erudia. Pada saat yang sama, para penonton berdiri sambil bersorak dengan keras. Mengalahkan The Calamity adalah hal yang sangat mulia. Negara-negara lain tidak bisa melawan The Calamity, tetapi Windsor mengalahkan North Sky Lord yang tak terkalahkan, sendirian, mengumumkan dominasinya atas The Calamity. Windsor melolong, merayakan kemenangannya. Levi Garrison, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Aku lebih kuat darimu. Bagi siapapun yang tidak mengakuiku, datanglah padaku. Bersambung.